Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu? kabarnya anak ibu pagi ini? Baik, Bu. Ada sehat semuanya? Sehat, Bu. Siapa yang sudah hadir? Coba sebutkan namanya. Cindy, Bu. Adi. Bagus. Bu. Rini hadir. Amanda hadir. Rini hadir Bagus juga, ya, pintar Bu. anak ibu. Nah, anak-anak ibu, karena kita sekarang pada masa pandemi, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan ya. Iya, Bu. Yaitu melakukan gerakan 3M. Apa itu gerakan 3M? Yaitu memakai masker dan rajin mencuci tangan pakai sabun, ya. Kemudian menjaga jarak aman. Anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, untuk meningkatkan semangat patriotisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Ayo, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih tema 5, wirausaha. Subtema yang kedua, usaha di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ikut pembelajaran ini. Nanti anak ibu bisa mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan teliti. Riwayat hidup dengan teliti. Dan juga mampu membuat teks riwayat hidup sendiri dengan percaya diri. Nah, anak-anak ibu, di sekitar tempat tinggalmu ada enggak orang yang membuka usaha? Usaha yang nampak di sekitar tempat tinggal Balkis. Orang jualan, Bu. Orang jualan. Ada enggak usaha seperti ini di dekat tempat tinggalnya? Ada, Bu. Nah, ini usaha apa ini? Usaha fotokopi, Bu. Ini yang di Pangkas rambut, Bu. Bengkel. Ada enggak usaha ini di Bengkel, sekitar Bu. tempat Orang tinggal buka bengkel. Nah, ini gunanya untuk apa bagi kita biasanya usaha ini? Fotokopi bahan pelajaran, Bu. Mesin fotokopi itu biasanya didatangkan dari dalam negeri atau dibuat di dalam negeri? Didatangkan dari Bu. luar negeri. Kalau kertasnya bisa enggak dibuat di Indonesia? Bisa, Bu. Apa ini namanya tadi? Pangkas rambut. Apa gunanya bagi kita? Rapikan rambut kita. Kemudian benda-benda apa yang biasanya dipakai oleh tukang pangkas ini? Ting, apa lagi? Sisir. Kemudian kamu ada enggak yang didatangkan dari luar negeri alatnya? Ada, Bu. Ada. Oh iya, mesinnya dari luar negeri ya. Kalau yang datang dari dalam negeri? Tukang pangkasnya, Dari Bu. dalam negeri. Kalau usaha ini, usaha apa tadi? Bengkel, Bu. Bengkel. Usaha bengkel ini ananya buat apa bagi kita? Memperbaiki motor yang sudah rusak. Ya, sumber daya biasanya yang digunakan untuk usaha ini. Perpat dan mesinnya, Bu. Mesinnya, mesin-mesin itu biasanya dari mana didatangkan itu oleh tukang bengkel? Dari luar Kalau negeri. orang yang memperbaiki motornya atau montirnya dari mana? Di Indonesia, Bu. Oh, dalam negeri. Nah, jadi ternyata usaha di sekitar kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Semua kebutuhan kita itu terpenuhi, tentu kita harus menjalin apa dengan negara lain? Kerjasama. Contohnya adalah Kerjasama ASEAN. Nah, gunanya untuk saling memenuhi kebutuhan di dalam negeri. 10 negara ya, 10 negara ya. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, apalagi Jihan? Filipina, Kamboja, kemudian Thailand, Myanmar. Ya, jadi ada 10 negara letak di kawasan Asia Tenggara.
Dari kerjasama tadi, ternyata ada dua jenis perdagangan yang timbul. Yang pertama, mendatangkan barang dari luar negeri, didatangkan ke dalam negeri. Namanya apa itu? Impor. Apa? Biasanya yang kita impor itu adalah berbentuk elektronik dan mesin. Membuat dan mengirimkan barang ke luar negeri. Namanya ekspor. Apa namanya? Ekspor. Barang yang kita ekspor seperti ini. Siapa tahu ini gambar apa? Gambar batik, Bu. Batik. Bangga enggak? Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini benda-benda. Coba lihat. Ini benda apa? Itu benda apa nampaknya? Pensil. Ada pensil, apa lagi? Peniti. Peniti, apa lagi? Penghapus. Penghapus. Ada apa lagi? Nah, ini juga ada yang didatangkan dari luar negeri. Ada yang didatangkan dari dalam negeri. Benda-benda ini bisa loh, ada yang bisa ditarik magnet, ada yang tidak bisa ditarik magnet. Nah, untuk lebih pahamnya, coba kita simak dulu video berikut ya. Semua benda dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan benda magnetis. Dan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan benda non-magnetis. Penjelasan video Ibu tadi, ada nampak? Nampak, Bu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, dari video tadi ternyata benda itu terbagi berapa? Terbagi dua. Jenisnya. Yang pertama benda magnetis, yaitu benda yang bisa ditarik oleh magnet, ya, terbuat dari besi atau baja. Kemudian yang kedua benda non-magnetis. magnetis, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, berarti ini tidak terbuat dari besi atau baja. Wirausaha itu kalau dia sudah berkembang pesat, tentu dia membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja itu disebut dengan karyawan dengan membuat lamaran pekerjaan. Salah satu formulir yang dibutuhkan untuk lamaran pekerjaan itu adalah membuat daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu adalah sebuah data atau blanko atau formulir yang berisi informasi tentang diri kita sendiri. Misalnya beda dengan Jihan juga berbeda. Jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Itu seperti ini. Ya, cara membuat daftar riwayat hidup secara sederhana. Sampai pendidikan kita sekarang dulu. Membuat daftar riwayat hidup sederhana kita. Nanti juga LKPD-nya Ibu kirimkan melalui WA kita ya. Dari pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa-apa saja yang sudah kita pelajari tentang usaha dalam negeri dan luar negeri. Apa contoh usaha yang dalam negeri dan luar negeri itu? Ada ekspor, ada impor. Kita mendatangkan barang dari luar negeri itu namanya apa tadi? Impor. Kalau kita mengirim barang ke luar negeri, apa namanya Balkis? Itu yang pertama. Jadi jenis perdagangan itu ada dua. Ada dua. Impor dan ekspor. Pelajaran kita selanjutnya tadi. Magnetis dan non-magnetis. Yang bisa ditarik oleh magnet. Satu, itu benda magnetis. Kalau non-magnetis apa artinya? Tidak bisa ditarik oleh magnet. Bagus. Daftar riwayat hidup. Bagus, Ivander. Untuk meningkatkan pemahaman anak Ibu, kita melakukan evaluasi ya. Iya, Bu. Evaluasinya dalam bentuk Google Formulir. Nanti Ibu kirim linknya di WA kita. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita sebagai orang Sumatera Barat, kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Kampuang Nan Jawah di Mato. Let's Kampuang nan Jawah di Mato, Gunung Saksama Kulio. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berdoa terlebih dahulu ya.
Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.